Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Candu Basa Purnama Jaya dari kelas 11I dengan absen 5. Biasa dipanggil dengan Candu ya teman-teman. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan diri meluangkan waktu untuk menonton video orasi saya hari ini ya. Terima kasih. Tema orasi kita pada hari ini adalah berdiskusi antara suloko dan ulangan ya teman-teman. Sebelum kita masuk lebih jauh kepada dalam tema kita ya teman-teman, pertama kita akan bahas mengenai beberapa hal berikut. Yang pertama, apa itu suloko? Bagi teman-teman KKL yang menonton video ini pasti sudah mengerti apa itu suloko, tetapi ada juga yang belum mengerti. Jadi suloko adalah sebuah organisasi hobi di SMA Kolese Loyola yang berasal dari singkatan supporter Loyola College ya teman-teman. Dimana suloko ini bertujuan untuk memberikan dukungan, semangat dan juga supportnya terhadap KBKL yang mengikuti lomba di atau di luar SMA Kolese Loyola, baik akademik maupun non akademik ya teman-teman. Kemudian apa itu ulangan? Nah, ulangan pasti sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman ya. Yang sekarang kita kenal dengan penilaian sumatif di kurikulum merdeka kita. Jadi, ulangan adalah sebuah bentuk penilaian atau tes atau ujian yang diadakan setelah kita menyelesaikan satu bab pembelajaran. Biasanya dilakukan ketika guru sudah merasa cukup mempelajari satu bab tersebut dan siswa sudah siap untuk mengikuti penilaian. Nilai yang dihasilkan dari ulangan ini sendiri sangat penting untuk rapor kita nantinya, di mana nilai rapor akan mengaruhi bagaimana masa depan kita ya teman-teman. Karena dengan nilai rapor yang baik, pasti kita akan lebih mudah melanjutkan jenjang pendidikan kita ke yang lebih tinggi, contohnya perguruan tinggi ya teman-teman. Maaf. Lalu apa itu berdiskresi teman-teman? Nah, ini yang menarik. Jadi berdiskresi adalah sebuah kebebasan bertindak ya teman-teman, tetapi dengan tindakan yang baik. Lalu bagaimana cara kita mengetahui tindakan kita baik atau buruk? Yaitu dengan mengenali bisikan dan dorongan dari roh-roh yang baik maupun yang buruk. Roh yang baik berasal dari Tuhan dan yang buruk berasal dari setan ya teman-teman. Dimana dengan mengenali roh-roh tersebut kita bisa memilih, kita bisa menentukan mana tindakan yang terbaik untuk kita dan untuk semuanya ya teman-teman. Salah satu contoh berdiskresi adalah ini saya ceritakan. Oke, ini misalnya ada suloko nih teman-teman, suloko dan ulangan, dan kebetulan kalian ingin mengikuti dua-duanya. Tapi sayang, waktu itu suloko dilaksanakan malam hari, tetapi ulangannya pagi hari ya teman-teman. Tentu saja kita bakal kesulitan memilihnya. Ini enaknya aku ikut suloko atau ikut ulangan ya teman-teman. Ini akan saya ceritakan kisahku. Sama seperti waktu ini, saya jadi bingung. Aduh, ini enaknya ikut suloko apa ikut ulangan nih? Fokus ulangan. Kalau misalnya aku ikut suloko, aku bisa senang-senang nih, aku bisa nyanyi-nyanyi, aku bisa goyang-goyang, aku bisa sama temanku mendukung Loyola. Tapi kalau aku nggak fokus ulangan, nanti nilaiku jelek. Sementara kalau aku fokus ulangan, pasti nilaiku bagus-bagus nih, gampang nih untuk masuk perguruan tinggi. Nah, disitulah saya mulai merenungkan dan muncullah beberapa pikiran dalam pikiran saya. Ini salah satunya, kalau misalnya gini, kamu ding ikut suloko aja nak. Soalnya kalau kamu ikut suloko kan kamu bisa senang-senang, kamu bisa nyanyi-nyanyi, kamu bisa gerak-gerak. Udah nggak usah ulangan tuh tidak penting. Kamu tuh yang penting relasi bro, penting nyanyi-nyanyi dulu. Terus di satu pikiran yang lainnya muncullah seperti ini. Nak, mending kamu fokus ulangan deh. Soalnya ini ulangan kan hanya terjadi sekali dalam hidupmu dan pasti tidak akan terulang. Ulangan pun kalau bisa diulang pun remedi sehingga nilainya tidak maksimal. Nah, mending kamu ikut
ini deh, kamu mending fokus ulangan supaya nilainya bagus, karena Suloko sendiri kan bisa ada beberapa lain kesempatan ke depannya. Dan disinilah saya menyadari dorongan dari roh baik yang muncul dalam diri saya ya teman-teman, yaitu pikiran ulangan tadi ya teman-teman, mengenai fokus ke ulangan. Karena bagi saya sendiri ulangan ini juga sangat penting ya teman-teman, karena apabila nilai kita baik, kita bisa dengan mudah masuk ke perguruan tinggi. Maka dari itu saya mengalami sebuah pengalaman berdiskresi ya teman-teman, dimana saya memilih pilihan yang lebih baik, yang lebih bermanfaat bagi saya dan sekitar saya ya teman-teman. Tentu saja dengan memilih tersebut ada dampak negatif dan positifnya ya teman-teman. Apabila kita memilih Suloko, pasti kita bakal merasakan senang-senang, kita bisa merasakan bernyanyi bersama teman, kita bisa mensupport Loyola, kita bisa mendukung teman-teman kita. Tapi negatifnya teman-teman, pasti badan kita akan capek, kita akan lelah banget. Sampai waktu itu saya pernah mengalami mengikuti Suloko, suara saya habis. Tetapi apabila kita fokus ke ulangan ya teman-teman, tentu saja nilai kita akan lebih baik, pasti akan lebih mendapatkan nilai yang mantap-mantap ya, dibanding kalau misalnya tidak belajar sama sekali. Sementara negatifnya, apabila fokus ke ulangan, pasti kita akan bosan nih. Aduh, belajar ulangan terus sih. Kapan aku istirahat? Kapan aku bakal bisa istirahat? Lalu nanti lama-lama stres, pikirannya penuh. Pasti setiap pilihan memiliki resiko dan kelebihannya masing-masing. Maka dari itu muncullah diskresi ini teman-teman. Kita harus bisa berdiskresi ya teman-teman, karena dengan berdiskresi ini kita bisa menentukan mana pilihan yang terbaik bagi kita ya. Karena dengan mengetahui mana pilihan terbaik bagi kita, kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih bagi diri kita sendiri dan orang lain. Cara untuk berdiskresi ini sendiri tadi sudah saya jelaskan. Pertama, mengenali kemampuan kita lah. Pertama, kita tentu saja harus mengetahui kemampuan kita, batas kemampuan kita seperti apa. Misalnya memang saat kita tidak ingin fokus ulangan, kita merasa kalau kita tuh gampang ulangannya, ini bisalah, tidak apa-apa, aku ikut Sulokoan, tidak apa-apa. Itu karena mungkin diskresi kita menunjukkan bahwa kita lebih baik ikut Suloko karena kita sudah cukup mampu di ulangan ya teman-teman. Tetapi juga ada orang yang merasa ulangan itu lebih penting. Misalnya, aduh, ini ada Suloko tapi aku mau ulangan nih, mending aku ulangan deh, aku mau fokus belajar dulu biar nilaiku bagus-bagus. Nah, di sini juga diskresi orang tersebut. Dia berdiskresi kalau misalnya aku lebih baik ikut ulangan, aku mau nilai yang baik. Nah, di sini mereka masing-masing pasti mendengarkan bisikan-bisikan roh yang baik dan mendengarkan mana yang terbaik untuk mereka ya teman-teman. Karena diskresi ini sendiri berfungsi untuk mendengarkan bisikan-bisikan dan dorongan-dorongan dari roh yang baik maupun yang buruk. Dengan mengenali bisikan-bisikan tersebut, kita bisa memilih mana pilihan yang terbaik bagi kita, mana tindakan yang sebaiknya kita lakukan, mana tindakan yang kita harus hindari, mana yang bermanfaat bagi kita dan juga bermanfaat bagi orang lain ya teman-teman. Maka dari itu saya tekankan, diskresi setiap orang pasti berbeda-beda berdasarkan kemampuan dan kapasitas masing-masing, dan tentu saja dipengaruhi sedikit oleh kemauan kita, bagaimana kita sebaiknya melakukan apa. Tetapi semua kembali lagi dengan mendengarkan bisikan dari roh-roh yang jahat dan baik, dan kita tentu saja memilih roh yang baik ya teman-teman, sehingga tindakan kita menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik dengan memilih tindakan yang baik ya teman-teman. Itu adalah salah satu cara untuk berdiskresi ya teman-teman. Karena dari itu diskresi ini sangat penting dalam melakukan pengambilan keputusan dalam hidup kita teman-teman. Oke, cukup sekian untuk orasi mengenai berdiskresi antara Suloko dan
ulangan tadi ya teman-teman. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Dan juga saya minta maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan tutur kata, tindakan, ataupun yang lainnya yang menyinggung diri teman-teman. Saya pamit undur diri. Selamat tinggal.